Halo teman-teman akuntansi, buat kalian yang lagi belajar akuntansi keuangan lanjutan, Pernah nggak sih kamu titip jual ke teman kamu tapi bingung gimana cara bagi keuntungannya? atau kamu malah yang disuruh jualin barang orang lain, tapi bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih komisi yang adil buat aku? Kita tuh nggak cuma ngitung angka, tapi juga berpikir secara logika. Bukan cuma berapa, tapi juga kenapa. Nah, video ini adalah pilihan yang tepat buat kalian belajar seputar konsinyasi. Selamat datang di Keuangan Lanjutan Bersuara, tempat angka bicara dan logika bekerja. Hai Eka, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan semester 5 ini? Saya juga Erli, alhamdulillah masih sehat ya semester 5 ini. Tapi akhir-akhir ini aku lagi excited banget nih tentang topik konsinyasi. Konsinyasi? Kayaknya aku pernah denger deh, tapi masih belum mendalami banget nih. Gimana ya kalau kita diskusi soal ini? Setuju. Oke, kali ini kita akan bahas tentang konsinyasi. Simak penjelasannya ya. Keuntungan konsinyasi itu nggak muncul begitu aja ya. Ada 3 komponen utama yang menentukan, yaitu yang pertama ada harga jual, biaya, dan komisi. Betul, mulai dari harga jual, yaitu total pendapatan yang didapat dari konsigna, dari menjual barang milik konsignor, tapi ingat, sebelum dipotong biaya dan komisi, hasil penjualan itu sepenuhnya milik konsignor. Komponen kedua adalah biaya. Ada 2 jenis biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh konsignor seperti ongkos kirim dan asuransi, dan biaya yang dikeluarkan oleh konseni selama proses penjualan seperti iklan atau penyimpanan. Nah, yang ketiga yaitu komisi, alias imbalan bagi konsigna atas jasanya menjual barang. Komisi ini bisa berupa persentase dari penjualan atau nilai tetap sesuai kesepakatan. Jadi, 3 komponen ini itu saling terhubung dan menentukan berapa laba akhir yang akan diterima oleh konsumen. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana sih cara menghitung komisi untuk konsigna? Rumus dasarnya adalah komisi sama dengan persentase komisi dikali dengan penjualan bersih. Misalnya penjualan barang konsinyasi senilai 20 juta dengan komisi 10%. Berarti komisinya sebesar 2 juta. Tapi biasanya tuh dalam praktik itu bisa juga pakai komisi progresif. Misalnya nih, 10% buat penjualan sampai 10 juta dan 15% untuk penjualan di atasnya. Kalau misalkan penjualannya 16 juta, berarti cara ngitungnya yaitu 10% dikali 10 juta ditambah 15% dikali 6 juta. Jadi totalnya adalah 1,9 juta. Ada juga situasi di mana komisi dihitung setelah potongan biaya atau ratur. Contohnya penjualan 25 juta, ratur 2 juta, komisi 12%. Biaya pengiriman 500.000 ditanggung konsigna tapi diganti konsignor. Maka penjualan bersih sama dengan 25 juta dikurangi 2 juta sama dengan 23 juta, komisi 12% dikali 23 juta sama dengan 2,76 juta. Kas diterima sama dengan 25 juta dikurangi 2,76 juta ditambah 0,5 juta sama dengan 20,74 juta. Nah, itu menunjukkan bahwa konseni bukan cuma penerima titipan, tapi dia juga pihak yang berhak atas imbalan dari usahanya menjual. Setelah tahu cara hitung komisi, sekarang kita bahas ke pembagian hasilnya. Dalam sistem konsinyasi, pembagian hasil antara konsignor dan konsigna biasanya berdasarkan persentase dari harga jual. Contohnya, pembagian umum adalah 60% untuk konsignor dan 40% untuk konseni. Tapi bisa juga 50-50 ya, tergantung kesepakatan keduanya. Dengan pembagian ini, konsignor memperoleh bagian terbesar karena dia pemilik barang, sementara konsigna dapat komisi sebagai balas jasa penjualan. Jadi prinsipnya semakin tinggi penjualan dan semakin efisien biayanya, semakin besar juga keuntungan bersama. Setelah membahas seputar komponen keuntungan hingga pembagian hasil ke konsignor, tentu terdapat jurnal-jurnal yang tidak bisa diabaikan. Betul, pada jurnal konsinyasi ini juga terbagi menjadi 2 buku catatan, yaitu satu dicatat oleh konsignor dan satu lagi dicatat oleh konsini. Yaps, pembukuannya juga bisa terpisah dan juga bisa digabung. Nah, kami punya sedikit ilustrasi terkait jurnal agar lebih mudah mendalaminya. Tapi perlu diingat ya, jurnal ini tuh cuma berlaku setelah barang selesai diperdagangkan. Langsung aja ke contoh ilustrasinya. Jadi kita asumsikan kalau pada tanggal 5 Oktober ini Locil CO mengirimkan 100 buah koper kepada Tulip CO untuk konsinyasi. Nah, koper-koper ini dijual dengan harga $170 per kopernya. Tidak lupa juga kalau pihak konseni atau Tulip CO berhak mendapatkan komisi sebesar 30%. Dan apabila ada biaya transportasi yang dikeluarkan oleh konseni, maka Locil CO sebagai konsignor wajib menggantinya. Nah, pada kasus ini antara Locil CO dengan Tulip CO menggunakan sistem persediaan berkala untuk menetapkan harga pokok penjualannya. Ini adalah jurnal yang dicatat oleh pihak konseni atau yang kita sebut Tulip CO. Nah, perlu digarisbawahi supaya teman-teman akuntansi tidak bingung, pada transaksi
total penjualan 100 koper, yakni sebesar $17.000, lalu dikurangi dengan besarnya komisi sebesar $5.100 dan dikurangi lagi dengan beban angkut masuk sebesar $50. Nah, kalau ini merupakan contoh ilustrasi jurnal yang dicatat oleh pihak konsinyur atau yang kita sebut lot sale. Pada transaksi ke-6, perlu digarisbawahi juga supaya teman-teman paham dari mana sih asalnya $1.720 ini. Jadi, itu berasal dari total penjualan sebesar $17.000 dikurangi dengan HPP sebesar $10.000 dikurangi dengan biaya komisi sebesar $5.100 dan terakhir kita kurangkan dengan beban yaitu $130 dan juga $50. Segala suatu usaha yang pastinya diinginkan adalah keuntungan. Pada konsinyasi tertentu terdapat pembagian keuntungan antara konsinyis selaku yang dititipkan barang dan konsinyur selaku pemasok barang. Nah, untuk lebih mudahnya nih, aku buat misalnya ya. Misalkan aku punya produksi keripik pisang, tapi karena aku belum banyak koneksi, jadi aku nitipin keripik pisangku ke tokonya Erli. Nah, kebetulan juga nih, Erli itu tokonya rame, jadi aku ngajak dia buat kerjasama gitu. Nah, setelah saya lihat ternyata keripik pisangnya dari pabrik Eka ini kualitasnya itu bagus. Maka saya setuju untuk menjalin negosiasi dengan Eka sebagai konsinyur dan saya sebagai konsinyur. Setelah mengetahui bahwa kemasan keripik pisang itu harga pokoknya itu adalah $25.000, saya pun sebagai penjual tentu juga ingin mendapatkan keuntungan juga pada saat menjualkan keripik pisang Eka. Maka saya jual menjadi $30.000. Nah, kami akhirnya tuh sepakat untuk memberikan komisi kepada Erli sebesar 25% dari laba kotor dan sisanya adalah milik saya 75%. Yang pertama adalah menghitung total penjualan. Misalkan aku nitipin 100 bungkus keripik pisangnya ke Erli, kemudian akan dihitung menggunakan harga jual yang ditetapkan oleh Erli. Selanjutnya, kami juga akan menghitung HPP 100 keripik pisang tersebut dengan menggunakan harga awal yang saya tetapkan. Setelah itu, akan terlihat selisih antara total penjualan dengan HPP, maka ditemukanlah laba kotor. Setelah tahu laba kotornya, selanjutnya ada pembagian keuntungan. Karena tadi komisi saya 25%, maka laba kotor sebesar $500.000 dikalikan dengan persentase komisi saya. Lalu untuk menghitung perolehan konsinyur atau laba kotor dikalikan dengan persentase Eka, dan ya selesai, sudah pembagian keuntungannya. Saya untung dan Eka juga untung. Jadi keuntungan konsinyasi bukan cuma soal siapa dan berapa, tapi tentang kepercayaan, transparansi, dan keadilan bisnis. Ya cuma itu aja yang paling penting buat dijadiin notes. Itu seperti yang udah disampaikan tadi pada waktu pembagian konsinyasi. Terdapat 3 komponen penting, yaitu harga jual, biaya, dan juga komisi. Betul banget. Ingat ya teman-teman, kata Erli, habisi harga jual, biaya, dan komisi. Dimana harga jual ini total pendapatan yang didapat oleh konsinyur setelah jualan produk konsinyur. Terus ada biaya, yaitu biaya adalah yang dikeluarkan oleh konsinyur dan ada juga biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu adalah komisi, alias imbalan bagi konsinyur karena sudah berjasa menjualkan produknya konsinyur. Semoga setelah dengerin episode ini, kamu bisa lebih paham cara hitung komisi dan juga bagi hasil tanpa drama, tanpa curiga. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Keuangan Lanjutan Bersuara. Stay logical, stay accountable, jangan lupa like, comment, and share. Bye!